Bab 1236-1240. Bab 1236, menemukan masalah. Tujuan utama perjalanan mereka kali ini adalah buah bayi jiwa. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiaoyan juga tidak ingin membuat masalah yang bisa memperumit masalah. Namun, ada beberapa hal yang tidak mungkin untuk dihindari bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Mengikuti hubungan yang semakin baik antara suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion saat ini, yang terakhir menjadi semakin arogan. Samar-samar ia benar-benar menganggap dirinya sebagai bos besar dari 4 pavilion. Kali ini, mereka dengan paksa merebut tempat perkemahan yang ditemukan oleh Pavilion Bintang Jatuh sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi memberikan tamparan pada Pavilion Bintang Jatuh. Jika Pavilion Bintang Jatuh memilih untuk mengabaikan cara ini, itu pasti akan menjadi lelucon orang lain. Itu perlu untuk bertahan dan menyerah sesekali ketika mendirikan sekte. Namun, seseorang tidak boleh lemah dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip. Jika tidak, itu tidak hanya akan menjadi pukulan besar bagi reputasi seseorang tetapi juga akan menyebabkan moral para murid dalam sekte tersebut menurun. Saat ini, Yao Lao sudah menjadi kepala pavilion-pavilion Bintang Jatuh. Meskipun Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya dengan gelar kepala junior yang entah kenapa jatuh padanya, dia secara alami harus bertanggung jawab sekarang karena gelar itu jatuh ke tangannya. Kali ini, Yao Lao dan Feng Zunze telah memberinya wewenang untuk memimpin kelompok dalam perjalanan ini. Ini adalah semacam kepercayaan dan ujian baginya. Jika mereka menghadapi Hall of Soul, makhluk hebat yang jauh lebih kuat dari Pavilion Bintang Jatuh, mereka mungkin hanya bisa bertahan untuk saat ini dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Namun, dalam hati Xiaoyan, Wind Lightning Pavilion tidak memiliki kualifikasi yang dapat menyebabkan dia mundur. Ketika dia baru saja tiba di dataran tengah saat itu, dia berani menantang Pavilion Petir Angin hanya dengan kekuatan Do Huang. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang. Kekuatan Lei Zunze belaka bahkan tidak sebanding dengan Feng Zunze. Lupakan ada 2 orang dengan kekuatan bintang 3 Do Zuns di samping Xiaoyan. Bahkan jika dia bertindak secara pribadi, Lei Zunze ini tidak akan berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tindakan Xiaoyan ini tidak diragukan lagi segera memenangkan dukungan dari semua murid muda dari Pavilion Bintang Jatuh, yang hadir. Dengan bisa menjadi murid Pavilion Bintang Jatuh, mereka jelas bukan orang yang tidak berguna. Namun, mereka telah menderita penghinaan seperti itu di tangan Wind Lightning Pavilion. Berdasarkan karakter impulsif dari orang-orang muda ini, kemungkinan mereka akan memaksa maju meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan lawan mereka. Mereka akan memberitahu semua orang bahwa Pavilion Bintang Jatuh mereka bukanlah orang yang lembut. Jika bukan karena omelan keras oleh kedua sesepuh hari ini, kemungkinan mereka sudah lama bertukar pukulan dengan Wind Lightning Pavilion. Awalnya, mereka berpikir bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk melampiaskan kemarahan ini. Tanpa diduga, kepala junior ini, yang mereka rasa sedikit asing di hati mereka, sangat panas saat dia muncul. Dalam sekejap, posisi Xiaoyan di hati para murid muda ini langsung naik. Terkadang, mendapatkan dukungan dari orang lain adalah tugas yang sangat sederhana. Kedua sesepuh terkejut menghadapi tindakan Xiaoyan ini. Mereka ragu-ragu sejenak dan melihat wajah merah cerah para murid muda di sekitar mereka. Api iblis tersembunyi di dalam hati mereka juga naik pada saat ini. Sial, Pavilion Petir Angin telah menamparkan Pavilion Bintang Jatuh di depan begitu banyak ahli. Jika mereka tidak membalas mereka, kemungkinan besar mereka akan benar-benar kehilangan semua wajah lama mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang kekuatan Xiaoyan, mereka jelas memahami kekuatan dokter peri kecil, Tianhuo Zunze dan Xiong Zhan di belakang. Ketiganya adalah Do Zuns elit asli. Berapa nilai Lei Zunze? Kami akan mendengarkan perintah kepala junior. Kedua sesepuh menangkupkan tangan mereka bersama-sama dengan cara yang serius. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan memimpin untuk terbang keluar. Sekelompok besar murid Pavilion Bintang Jatuh mengikuti di belakang. Aura pembunuh yang meningkat itu menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ada cukup banyak puncak gunung yang berdiri di dekat area tengah pegunungan Bon. Karena tempat ini dekat dengan sisa-sisa kuno yang muncul, lokasi yang lebih baik ini sebagian besar ditempati oleh beberapa faksi yang lebih kuat. Beberapa ahli dan faksi kecil itu hanya bisa memilih untuk mencari tempat lain. Bagian dalam Bone Mountain Range saat ini dipenuhi dengan sosok manusia.
Suara keras dan kutukan terus berlama-lama di samping telinga seseorang. Karena terlalu banyak orang dan tempat ini tidak dikelola oleh siapapun, mengakibatkan pegunungan Bon benar-benar kacau. Sangat umum bagi mereka yang hadir akan memanggil teman-teman mereka untuk beberapa masalah kecil dan akhirnya terlibat dalam perkelahian besar. Ada satu gunung di antara mereka yang berada di dekat area tengah yang saat ini ditempati oleh banyak tokoh. Sebuah bendera besar menari-nari tertiup angin di puncak gunung. Wind Lightning Pavilion, 3 kata besar perak mengkilap, hadir di atasnya. Dilihat dari kejauhan, bendera tersebut tampak cukup mendominasi. Satu demi satu, tenda putih salju berdiri di puncak gunung. Samar-samar ada beberapa napas panjang yang dikeluarkan dari dalam tenda. Jelas, mereka milik beberapa ahli yang lebih kuat. Dari kelihatannya, paviliun petir angin telah mengaktifkan cukup banyak kekuatan untuk sisa-sisa kuno ini. Ada tenda besar yang sangat megah yang terletak di tengah-tengah banyak tenda. Cukup banyak ahli Wind Lightning Pavilion berdiri dengan ekspresi hati-hati yang dingin di luarnya. Beberapa suara tawa sesekali keluar dari dalam tenda. Keributan. Penutup di pintu masuk tenda tiba-tiba ditarik terbuka dan orang berjubah perak dengan aroma anggur melangkah keluar. Penjaga di sekitarnya buru-buru membungkuk dan menyapa setelah melihat ini. Kepala Paviliun Utara. Iya, sosok berjubah perak itu menanggapi dengan samar. Penampilannya adalah Kepala Paviliun Utara Paviliun Petir Angin, Fei Tian, yang mengejar Xiao Yan dengan niat untuk membunuh Xiao Yan saat itu. Tidak banyak perubahan dalam dirinya selama 2 dari 3 tahun ini. Namun, auranya samar-samar menjadi lebih kaya. Ada perasaan aneh memiliki setengah kaki ke tingkat berikutnya. Kepala paviliun menerima tamu penting di dalam tenda. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Fei Tian merasakan angin dingin sebelum melirik para ahli dari Wind Lightning Pavilion di sekitar dan berbicara dengan suara yang dalam. Dipahami. Semua orang buru-buru menjawab setelah mendengar perintah itu. Fei Tian akhirnya mengangguk puas setelah melihat ini. Dia akan berbalik dan kembali ke tenda ketika dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Matanya melihat ke arah jalan gunung yang menuju ke puncak gunung. Samar-samar ada beberapa suara yang ditransmisikan dari sisi itu. Apa yang terjadi? Fei Tian sedikit mengernyit dan menuntut. Ini, Kepala Paviliun Utara, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan pergi dan melihatnya. Seorang ahli, yang kekuatannya telah mencapai kekuatan Do Huang, menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju dasar gunung. Bang! Ahli paviliun petir angin ini baru saja turun gunung ketika suara teredam tiba-tiba muncul sebelum Fei Tian bahkan bisa pulih. Segera, sesosok manusia tertembak ke belakang sambil disertai dengan tangisan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Siapa yang berani menemukan masalah di wilayah paviliun petir anginku? Apakah Anda mencari kematian? Adegan ini langsung menyebabkan banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion di puncak gunung berubah. Ekspresi Fei Tian juga perlahan berubah suram. Tangkap mereka, hidup atau mati. Mendengar teriakan Fei Tian yang berisi kemarahan besar, banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion juga berteriak dengan marah. Segera, sosok mereka melintas dan mereka bergegas menuruni gunung sambil ditemani oleh gelombang angin kencang dan ekspresi garang. Namun, Fei Tian baru saja mengambil langkah maju ketika gelombang suara benturan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Segera, para ahli paviliun petir angin yang bergegas turun dengan ganas dikirim terbang kembali. Darah berceceran liar saat mereka mendarat dengan berat di puncak gunung. Serangan muncul terus-menerus. Fei Tian juga perlahan mengambil langkah maju ketika dia melihat begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion menyerang bersama. Dia pasti akan mengajari orang yang menyebabkan masalah itu pelajaran yang bagus setelah menangkapnya. Bum 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 bum. Adegan ini secara langsung menyebabkan langkah Fei Tian menjadi kaku. Sebuah kehikmatan melonjak di wajahnya yang suram. Dengan mampu menghabisi banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan orang yang datang bukanlah orang yang lemah. Bolehkah saya tahu teman mana yang telah menyerang? Ini adalah perkemahan paviliun petir angin. Mudah-mudahan, karena wajah Wind Lightning Pavilion, mata Fei Tian terfokus pada jalan pegunungan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, Kepala Paviliun Fei Tian, kita belum bertemu selama beberapa tahun tetapi Anda masih suka menggunakan nama paviliun petir angin. Sebelum Fei Tian menyelesaikan kalimatnya, tawa perlahan ditransmisikan dari bawah gunung atas. Segera,
sekelompok besar sosok perlahan muncul di depan mata Fei Tian. Pria muda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fei Tian menyusut tiba-tiba. Xiao Yan. Melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam di benak Xiao Yan, ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fei Tian. Saat itu, Xiao Yan pernah menyebabkan dia kehilangan wajahnya. Bahkan sampai sekarang, hal itu terkadang dijadikan lelucon oleh orang lain. Hal ini menyebabkan keinginan untuk membunuh Xiao Yan menjadi semakin kaya di dalam hati Fei Tian. Tidak disangka dia akan bertemu Xiao Yan lagi di tempat ini hari ini. Saya pikir siapa itu? Sebenarnya orang-orang dari paviliun bintang jatuh yang baru saja diusir, Fei Tian melirik Penatua Hu dan Penatua Qi di samping. Sebuah ejekan melintas di wajahnya saat dia berbicara. Anda, ekspresi kedua sesepuh langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar kata-kata itu. Kemarahan melonjak di mata mereka. Jika bukan karena mereka berdua bukan tandingan Fei Tian, kemungkinan mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyerang. Mengapa? Anda telah menemukan beberapa pembantu dan siap untuk membalas kami. Fei Tian hanya tersenyum ketika dia melihat ini. Ejekan dalam senyumnya semakin padat. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kelompok dokter peri kecil, dia tidak memperlakukan mereka sebagai elit Dawsuns. Salah satunya adalah bahwa yang terakhir terlalu muda dan yang kedua adalah bahwa hatinya berpikir bahwa Xiao Yan tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan Dawsuns mengingat kemampuannya. Fei Tian, selesaikan masalah apapun dengan cepat. Jangan ganggu suasana hati kepala paviliun yang baik. 2. Sosok tiba-tiba bergegas keluar dari dalam tenda. Mereka segera mendarat di samping Fei Tian dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Serahkan Xiao Yan padaku. Aku akan membiarkan bocah ini mengembalikan hutang dengan benar sejak saat itu. Fei Tian mengungkapkan ekspresi ganas dan berbicara dengan suara rendah. Fei Tian tidak menunggu tanggapan dari dua orang lainnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan dia benar-benar menghilang entah kemana. Sedikit lengkungan terangkat di wajah tenang Xiao Yan saat Fei Tian menghilang. Kakinya maju setengah langkah. Setelah itu, tangannya membidik ruang di depannya dan mengepal dengan lembut. Setelah tangannya terkepal, ruang di depan Xiao Yan segera berkumpul seperti kilat. Sesosok juga muncul di ruang konvergensi. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, itu mengejutkan Fei Tian, yang baru saja menghilang. Namun, wajah Fei Tian saat ini sudah digantikan oleh keterkejutan dan teror. Menggunakan tangan untuk meruntuhkan ruang. Kemampuan semacam ini, hanya seorang elit Dawsun yang bisa melakukan ini. Lei Zunze, apakah kamu tidak takut menyebabkan paviliun petir angin kehilangan muka dengan membiarkan anak kucing dan anak anjing kecil seperti itu keluar? Xiao Yan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah menahan yang terakhir dengan telapak tangan acak. Matanya langsung melihat ke arah tenda dan tersenyum sedikit. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Dada Fei Tian, yang berada di dalam ruang konvergen, ditekuk ke dalam setengah inci. Seteguk darah merah segar keluar. Sosoknya juga terbang mundur seperti bola meriam. Setelah itu, dengan keras menabrak bagian dalam tenda yang luas di depan mata terkejut dari dua kepala paviliun Wind Lightning Pavilion lainnya. Bab 1237, Gulung. Rip, Fei Tian dengan keras menembak ke bagian dalam tenda seperti bola meriam. Sebuah kekuatan sengit meledak pada saat ini. Seseorang bisa mendengar suara robekan dan tenda itu benar-benar meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di langit. Itu segera jatuh perlahan. Melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya kejam dalam serangannya, para ahli di sekitarnya dari Wind Lightning Pavilion juga tercengang. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar berani mengatakan apapun. Anak muda, kamu benar-benar berani. Tenda itu hancur berantakan. Tampaknya orang-orang di dalamnya tercengang oleh tindakan Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya pulih. Raungan marah yang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit ini. Barisan pegunungan tulang saat ini telah diisi oleh lautan manusia yang tak ada habisnya. Ada orang di mana-mana. Ketika kelompok Xiao Yan menyerbu dengan niat membunuh yang melonjak, cukup banyak orang menjadi sadar bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Oleh karena itu, suara angin yang deras muncul di seluruh langit ini saat raungan ini terdengar. Dalam sekejap mata, banyak sosok muncul di langit di sekitar gunung. Mata orang-orang ini melirik ke puncak gunung. Setelah itu, mereka melihat tenda yang terkoyak paksa.
Dalam sekejap, kejutan muncul di mata semua orang. Paviliun Petir Angin dapat dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di dataran tengah. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menempati puncak gunung sebagai tempat perkemahan di sini. Tak disangka ternyata ada seseorang yang berani menyerang secara terang-terangan. Bagaimana ini tidak membuat mereka merasa kaget dan penasaran. Xiao Yan mengabaikan para pengamat yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu. Matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak. Lei Zunze, yang telah lama dia temui, saat ini berdiri dengan wajah muram. Pada saat ini, tangannya meraih jubah Fei Tian. Ada dua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunze. Namun, kedua orang ini tidak membuka mulut mereka saat ini. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. Guru Fei Tian, yang berada di tangan Lei Zunze, meludahkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya pasti telah mencapai kelas Douzun. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa mempercayainya. Generasi muda yang dia kejar sampai titik di mana yang pertama hanya bisa bersembunyi seperti tikus saat ini telah mencapai kelas Douzun sebelum dia. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Saat itu, diri yang mulia ini telah melepaskanmu karena Feng Zunze. Namun, Anda benar-benar berani menyerahkan diri hari ini. Petik 2. Wajah Lei Zunze gelap dan serius. Dia perlahan menempatkan Fei Tian di tangannya ke bawah. Suara gunturnya yang rendah dan dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Paviliun Petir Angin terbiasa menjadi sombong selama tahun-tahun ini. Saat ini, mereka sedang diganggu oleh generasi muda di tempat seperti itu. Jika dia membiarkan masalah hari ini beristirahat, dia akan benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, kejutan di hati Lei Zunze saat ini tidak kurang dari Fei Tian. Dia sangat jelas tentang kekuatan Xiao Yan saat itu. Yang terakhir hanyalah generasi muda yang baru saja maju ke kelas Douzong. Pada saat itu, status yang terakhir di hati Lei Zunze tidak jauh lebih tinggi daripada semut. Namun, dalam waktu 2 hingga 3 tahun, generasi muda dari saat itu benar-benar melonjak ke kelas Douzun. Menjadi ahli dari kelas Douzun, Lei Zunze secara alami memahami betapa sulitnya untuk melompati langkah ini. Fei Tian mungkin saat ini berada di puncak kelas Douzong tetapi jika dia kurang beruntung, itu bukan kejadian langka baginya untuk tetap berada di level itu selamanya. Itu juga karena sulitnya mengambil langkah ini sehingga hatinya akan merasa sangat terkejut ketika melihat Xiao Yan saat ini untuk pertama kalinya. Lei Zunze benar-benar tahu cara bercanda. Saat itu, hanya saja keterampilan murid Paviliun Petir Angin lebih rendah dari yang lain. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu, Xiao Yan tertawa pelan. Saat itu, Lei Zunze adalah seorang elit Douzun yang tidak bisa dia tandingi di matanya. Namun, sekarang, keberadaan tinggi yang tidak bisa dia capai saat itu, tidak lagi sedikit pun kuat dan misterius di dalam hatinya. Wajah Lei Zunze berkedut. Kemarahan di matanya juga menjadi semakin kaya. Dia berbicara dengan cara yang padat, kami belum bertemu selama beberapa tahun tetapi lidahmu masih setajam biasanya. Diri yang mulia ini akan menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin. Karena Feng Zunze, diri yang mulia ini tidak akan mempermasalahkan masalah ini denganmu, generasi muda ini. Lei Zunze bercanda lagi. Paviliun Petir Angin Anda telah menyerang Paviliun Bintang Jatuh saya di depan begitu banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunze? Xiao Yan tertawa. Nada mengejek itu juga menyebabkan beberapa tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Zunze perlahan mengepalkan tinjunya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Bagus, bagus, sepertinya kamu sudah siap hari ini. Kalau begitu, diri yang mulia ini akan melihat apa yang kamu, sebagai seseorang yang baru saja memasuki kelas Douzun, dapat lakukan hari ini. Tidak banyak. Yang akan saya lakukan adalah mengambil kembali perkemahan Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia perlahan melangkah maju. Api ungu coklat perlahan melonjak. Suhu seluruh tempat ini dengan cepat meningkat saat nyala api naik. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi seperti itu. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak. Cahaya kilat perak terang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Jumlah ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari. Melihat dari kejauhan,
Tampak seolah-olah Dewa Guntur telah turun. Auranya sangat mengejutkan. Melihat suasana di antara keduanya dengan cepat menjadi tegang pedang, mata banyak ahli di sekitar juga menjadi panas berapi-api. Pertarungan kelas Douzun akan cukup menarik. Hihi, Xiao Yan ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani menentang Lei Zunze. Sepertinya dia ada di sini untuk mencari masalah. Sebelumnya, Paviliun Petir Angin telah dengan paksa mengusir Paviliun Bintang Jatuh dan bahkan melukai seseorang. Saya berpikir bahwa Paviliun Bintang Jatuh pasti tidak akan menelan pelanggaran ini begitu saja. Tidak disangka mereka datang begitu cepat. Tidak mudah menemukan masalah ini. Tempat ini tidak hanya menghadirkan Lei Zunze. Selain itu, pernahkah Anda melihat dua lelaki tua di samping Lei Zunze? Mereka adalah pemimpin suku dari suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Mereka adalah suku anak perusahaan dari Heaven Demon Phoenix. Mengingat hubungan antara Wind Lightning Pavilion dan Heaven Demon Phoenix, apakah menurutmu mereka berdua hanya akan berdiam diri di samping? Tiga elit Douzuns yang kekuatannya telah mencapai puncak 2 bintang. Masalah ini terbuat dari logam. Namun, nama Xiao Yan ini sedikit familiar. Sial, bagaimana mungkin itu tidak akrab? Bukankah itu alkemis muda yang menjadi juara Pil Gathering yang diadakan oleh Pil Tower? Tidak disangka dia akan benar-benar muncul di tempat ini setelah menghilang selama lebih dari setahun. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi sangat panas. Api ungu coklat naik di tubuhnya. Saat itu, tekanan Douzun yang tampaknya tak terkalahkan saat ini tidak dapat menghalanginya sedikitpun. Haha, teman muda ini. Masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah kedua teman dari Paviliun Bintang Jatuh hanyalah karena kepala Paviliun Feitian terlalu mudah marah dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Selain itu, kepala Paviliun Feitian saat ini terluka oleh Anda. Hal-hal ini kurang lebih bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, saya ingin menyusahkan teman muda untuk berhenti karena suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Apa yang kamu katakan? Ketika suasana menjadi semakin tegang, seorang lelaki tua berjubah pola harimau, yang tetap diam di samping, akhirnya berkata sambil tertawa. Kilatan petir di tubuh Lei Zunze sedikit menjauh ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara. Dia berbicara dengan lemah, karena pemimpin suku dari suku Macan Bumi telah membuka mulutnya, diri yang mulia ini secara alami akan memberimu wajah. Masalah ini, karena tuan tua ini mengatakannya seperti ini, Lei Zunze, tolong. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan para murid Paviliun Bintang Jatuh di belakangnya membentuk jalan setapak yang menuju ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze segera menjadi muram saat melihat pemandangan ini. Senyum di wajah lelaki tua berjubah harimau itu juga mengeras. Dia berkata, teman muda ini, haruskah kamu benar-benar melakukan hal-hal dengan cara yang ekstrim seperti itu? Paviliun Petir Angin telah menghancurkan reputasi Paviliun Bintang Jatuh saya di depan umum. Tuan tua ini, apakah Anda berniat membiarkan wajah saya membawa tamparan ini kembali ke Paviliun Bintang Jatuh? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Kilatan tajam melintas di mata hitamnya yang gelap. Dihadapkan dengan Xiao Yan ini, yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat. Lei Zunze dan dua tetua berjubah binatang juga memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Rasa dingin segera melonjak di mata mereka. Teman baik, kamu benar-benar memiliki keberanian seperti itu dalam menghadapi 3 Douzuns. Kamu memang layak menjadi juara Pil Gathering. Senyum dan kesopanan Xiao Yan yang tiba-tiba tidak seperti biasanya juga membuat semua orang terkejut. Segera, beberapa sorakan rendah terdengar. Aku tidak peduli betapa luar biasanya dirimu di dunia manusia. Namun, tempat ini adalah wilayah binatang. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Ekspresi pria tua jubah harimau menjadi sedingin es saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tinggalkan tempat ini dan kita bisa membiarkan masalah ini berhenti. Jika tidak, bahkan jika Feng Zunze ada di sini hari ini, saya akan membiarkan Anda, generasi muda ini, mengerti di mana tempat ini. Orang tua berambut perak lainnya dengan mata brutal juga berbicara dengan cara yang padat. Setelah kata-katanya terdengar, dua aura besar dan perkasa juga tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh keduanya. Segera, itu tersapu seperti badai. Itu menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Mereka semua buru-buru mundur. 3 elit Douzuns berdiri tegak di puncak gunung ini.
Tekanan menakutkan itu seperti gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Segera, dia sekali lagi mengambil 2 langkah ke depan di depan mata semua orang. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung. Suara rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini. Berguling dari sini atau turun sambil berbaring. Petik 2. Suara sedingin es Xiaoyan perlahan jatuh. 3 aura menakutkan tersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa menahan diri pada saat ini. Munculnya ketiga aura ini pada dasarnya secara paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap. Gemuruh. Dihadapkan dengan pembalasan mendadak dari aura menakutkan seperti itu, ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah. Kaki mereka juga buru-buru mundur 2 langkah. 4 Douzun. Bab 1238, Segel Tata Ruang. 4 aura besar dan kuat terjerat seperti naga besar. Tekanan kuat yang terbentuk pada saat itu tidak secara langsung mengguncang trio Lei Zunze sampai mereka mundur 2 langkah terus-menerus tetapi wajah para ahli paviliun petir angin di sekitar mereka juga menjadi sangat pucat. Bahkan napas mereka menjadi berat. Mata mereka juga tertutup oleh keterkejutan. Aura agung yang tiba-tiba meletus juga menimbulkan kegemparan di sekitar tempat itu. Semua orang tercengang saat mereka melihat kelompok 3 orang Little Fairy Doctor, yang berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan bahwa 3 orang, yang menjaga profil rendah yang luar biasa sambil diam-diam berdiri di belakang Xiaoyan, sebenarnya juga ahli kelas Douzun asli. Dengan cara ini, jika seseorang memasukkan Xiaoyan sendiri, 4 elit Douzuns akan muncul di sisi paviliun bintang jatuh. Barisan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan paviliun petir angin. Tubuh Lei Zunze dengan cepat berhenti setelah mundur 2 langkah. Matanya mengandung ekspresi terkejut saat dia melihat 3 orang di belakang Xiaoyan. Selain pria kuat yang tampak asing itu, dia menemukan bahwa wanita muda cantik dan pria tua di sampingnya benar-benar telah mencapai puncak kelas bintang 3 Douzun. Kekuatan seperti itu jelas tidak lebih lemah darinya. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan paviliun bintang jatuh memiliki begitu banyak elit Douzuns? Badai besar muncul di dalam hati Lei Zunze. Sebagian besar dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di dataran tengah memang memiliki beberapa fondasi tersembunyi. Namun, itu juga sudah beberapa abad sejak paviliun petir anginnya didirikan. Jika dihitung, sejarahnya bahkan lebih lama dari paviliun bintang jatuh. Namun, fondasi untuk mengeluarkan 3 ahli kelas Douzun sedikit terlalu kaya. Kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Zunze juga memiliki sedikit perubahan ekspresi saat ini. Akhirnya, mereka mulai merasa bahwa segala sesuatunya merepotkan. 4 Douzun. Bahkan jika seseorang meringkas para ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan mereka tidak akan membuat sosok seperti itu. Di bawah tekanan aura yang luas dan perkasa ini, suasana di puncak gunung juga menjadi jauh lebih terbatas. Murid Wind Lightning Pavilion, yang masih bangga sebelumnya, saling memandang pada saat ini. Mereka tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Teman ini, pria tua berjubah harimau itu melebarkan mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa dengan bijak menutup mulutnya setelah melihat wajah dingin sedingin es Xiaoyan. Dia menoleh dan melihat Lei Zunze yang tampak semakin suram di sampingnya. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa Wind Lightning Pavilion berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan baik-baik saja jika mereka pergi sesegera mungkin. Jika pertempuran akhirnya terjadi dan mereka diusir dengan paksa, mereka hanya akan kehilangan lebih banyak muka. Ekspresi Lei Zunze sedalam air. Matanya menatap tajam pada Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Anak nakal yang hebat. Jika saya tahu ini saat itu, saya secara pribadi akan membunuh Anda." Xiaoyan tersenyum sedikit, mengabaikan hal semacam ini yang telah terjadi bertahun-tahun kemudian. Pergi. Senyum Xiaoyan itu menyebabkan hati Lei Zunze meledak menjadi kemarahan yang tak ada habisnya setelah yang terakhir melihatnya. Namun, dalam situasi saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, itu sudah cukup untuk menjatuhkan mereka secara paksa ke bawah gunung. Seorang pahlawan tidak berusaha untuk menderita kerugian yang nyata. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix belum tiba. Pada saat itu, secara alami akan ada kesempatan bagi bajingan kecil ini untuk menangis.
Lei Zunze melambaikan tangannya setelah dengan paksa menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia berjalan menuju jalan gunung yang menuju ke kaki gunung dengan ekspresi suram. Banyak murid Wind Lightning Cloud di belakangnya juga menjaga tenda mereka dengan cara yang tertekan sebelum mengikutinya seperti anjing yang kehilangan rumah. Xiao Yan, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Diri yang mulia ini akan datang dan mencari pembayaran untuk masalah hari ini. Lei Zunze berhenti dan berbicara dengan suara rendah yang padat ketika dia melewati Xiao Yan. Aku akan menunggumu kapan saja. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Wajah Lei Zunze berkedut saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompok pergi. Sorakan segera meletus di antara para murid paviliun bintang jatuh saat mereka menyaksikan para murid paviliun petir angin yang tampak menyedihkan mundur dari tempat ini. Mata mereka mengandung rasa hormat tambahan ketika mereka melihat Xiao Yan. Ketika harga diri mereka diinjak oleh orang lain, Xiao Yan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Pada saat ini, para murid ini untuk pertama kalinya merasa bahwa paviliun bintang jatuh mungkin menjadi semakin kuat jika mereka memiliki kepala paviliun junior seperti itu. Mu Qingluan, yang emosinya tegang, juga diam-diam menghela nafas lega. Dia diam-diam melirik Xiao Yan di samping. Orang ini bahkan tidak sedikit pun takut bahkan ketika menghadapi seorang ahli yang terkenal di dataran tengah seperti Lei Zunze. Poin ini benar-benar berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Siapkan tenda dulu. Xiao Yan tersenyum berkata. Dipahami. Perintah Xiao Yan pada saat ini tidak diragukan lagi memiliki bobot di dalam hati para murid paviliun bintang jatuh. Oleh karena itu, semua murid dari paviliun bintang jatuh merespons dengan baik setelah mendengarnya berbicara. Mereka segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. Melihat bahwa pertarungan untuk perkemahan di puncak gunung ini akhirnya berakhir, sosok manusia di langit sekitarnya akhirnya menggelengkan kepala tanpa merasa puas. Setelah itu, mereka berhamburan. Pertempuran besar yang paling mereka antisipasi tidak meletus. Ini menyebabkan mereka merasa sedikit tertekan. Xiao Yan, meskipun kami telah menakuti paviliun petir angin hari ini, mereka pasti tidak akan mau menghancurkan gigi mereka dan menelannya. Karena itu, Anda harus berhati-hati. Mu Qingluan mengingatkan. Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berkata, tujuan utama kami adalah Soul Baby Fruit. Tidak peduli apa yang terjadi, kita harus mendapatkan benda ini. Jika paviliun petir angin benar-benar ingin campur tangan, mereka seharusnya tidak menyalahkan kita karena kejam. Mu Qingluan mengangguk perlahan saat dia melihat kedinginan yang berkedip di wajah muda itu. Dia berkata, saya tidak khawatir tentang paviliun petir angin. Tempat ini bagaimanapun adalah wilayah binatang. Wind Lightning Pavilion memiliki hubungan yang baik dengan Heaven Demon Phoenix. Jika mereka ikut campur pada saat itu, kami akan menangani situasi dengan tepat ketika masalah muncul. Bahkan jika kejadian hari ini tidak terjadi, Heaven Demon Phoenix masih akan menyerang jika mereka melihatku sebagai perusak pemandangan. Xiao Yan tersenyum secara acak. Dia perlahan berjalan ke tepi puncak gunung. Matanya menyipit saat dia melihat ke tengah pegunungan. Arah itu adalah tempat di mana sisa-sisa kuno telah muncul kali ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan bahwa ada beberapa busur terdistorsi di ruang itu. Jelas, pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno. Petik 2. Ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan aneh. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani ceroboh. Penatua Hu, yang berada di belakang Xiao Yan, berbicara dengan hormat, sisa-sisa kuno tersembunyi di dalam segel spasial. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul pada riak spasial. Cukup banyak orang kuat yang menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun, kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan darinya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Tampaknya peninggalan purbakala ini tetap tidak boleh diremehkan meskipun telah mengalami begitu banyak waktu. Namun, tidak ada elit Douzuns yang memasukinya sampai sekarang. Segel spasial ini memiliki kemampuan pembatasan. Jika seorang elit Douzun mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu serangan balik segel yang sangat kuat. Segel yang ditempatkan oleh seorang elit Douseng bukanlah sesuatu yang Douzun biasa berani uji dengan tubuhnya meskipun segel itu telah mengalami banyak waktu. Tidak ada Douzuns yang masuk.
Xiao Yan langsung mengernyit saat mendengar ini. Bukankah itu berarti dia juga tidak bisa masuk? Ketua junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis. Paling-paling, segel akan menyebar secara bertahap setelah beberapa hari lagi. Tanpa pertahanan segel, elit Dozuns juga akan dapat memasukinya dengan aman. Saat ini, ada cukup banyak elit Dozuns di sekitar peninggalan kuno yang sedang menunggu saat ini. Penatuahu membelai janggutnya dan menjelaskan dengan tersenyum. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Matanya menyapu pegunungan hijau subur di sekitarnya. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam, dia memang bisa merasakan aura agung yang sangat samar. Sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya pada saat ini. Itu memang layak menjadi peninggalan kuno. Banyak elit Douzun ini sebenarnya tertarik padanya. Tampaknya pertarungan berdarah tidak dapat dihindari dalam pertempuran tetap ini. Apakah kamu menemukan seseorang dari Hall of Souls? Sebuah pikiran tiba-tiba melewati hati Xiao Yan saat dia bertanya. Penatuahu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia menyuarakan pikirannya, saya belum melihat mereka sampai sekarang. Namun, orang-orang itu biasanya aneh dan tidak terduga. Bahkan jika mereka telah datang, kemungkinan kita berdua tidak akan dapat menemukannya. Namun, berdasarkan tebakan saya yang lama, rumor tentang peninggalan purbakala ini tersebar cukup luas. Hall of Soul kemungkinan juga akan ikut campur. Namun, kami tidak tahu berapa banyak ahli yang datang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Rasa dingin melintas di matanya. Orang-orang yang perlu kamu khawatirkan di pegunungan Bon ini bukanlah Hall of Soul. Menjadi pemilik tempat ini, Piton Nine Serene Deep Ground adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Tidak hanya orang-orang ini memiliki jumlah yang besar tetapi ada banyak ahli di antara mereka. Bahkan suku Heaven Demon Phoenix tidak mau bertukar pukulan dengan mereka. Namun, saya merasa ada yang agak aneh. Tempat ini dapat dianggap sebagai wilayah suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Mengingat karakter mereka, mereka sebenarnya tidak memilih untuk menutup pegunungan. Sebaliknya, mereka membiarkan berita ini menyebar. Mu Qingluan dengan lembut berbicara dengan cara yang agak ragu. 9 Tenang Deep Ground Piton. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga mengangguk kecil. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, Piton 9 Tanah Dalam yang tenang ini jelas bukan faksi biasa. Saat ini, suku Piton Nine Serene Deep Ground bahkan tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Di mana mereka akan menemukan upaya untuk datang dan mengelola sisa-sisa kuno ini. Penatuahu menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar ini. Tidak bisa mengurus diri sendiri. Apa yang telah terjadi? Mu Qingluan bertanya dengan heran. Saya juga tidak yakin tentang ini. Namun, dari informasi yang kami tanyakan, beberapa ahli dari suku Piton 9 Serene Deep Ground telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini. Seorang elit Douzun dari suku Piton Nine Serene Deep Ground termasuk di antara para ahli yang hilang ini. Saat ini, mereka dengan gila-gilaan mencari si pembunuh. Hihi, hal yang benar-benar tidak dapat dipercaya adalah bahwa orang yang telah menyerang suku Piton Nine Tenang Deep Ground sebenarnya sendirian. Penatuahu membelai janggutnya dan menghela nafas. Ekspresi Xiao Yan dan Mu Qingluan sangat terkejut saat mendengar kata-kata ini. Siapa sebenarnya orang kuat yang berani menyerang suku Piton 9 Tenang Deep Ground? Bab 1239, Orang Bayangan Hitam. Penatuahu tersenyum ketika dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan Mu Qingluan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan kegemparan di semua tempat baru-baru ini. Banyak orang sangat ingin tahu seperti apa makhluk hebat pembunuh itu. Dia benar-benar berani menyerang Nine Serene Deep Ground Piton, penguasa lokal Beast Region ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Bahkan faksi-faksi besar yang terkenal di dataran tengah akan memberi suku Piton 9 Tenang Deep Ground beberapa wajah di tempat ini. Kecuali jika pikirannya sedikit gila, jika tidak, seseorang tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Itu juga karena Xiao Yan akan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang menemukan masalah dengan Piton Deep Ground 9 Tenang di Pegunungan Bon. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu.
Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa tahu, jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi suku Piton Nine tenang Deep Ground. Namun, dari desas-desus yang telah menyebar selama periode waktu ini, lawan dari orang itu benar-benar ahli terkuat di dalam Nine Serene Deep Ground Piton. Nyawa beberapa orang yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu. Penatuahu tertawa pahit. Dia juga sangat bingung tentang taktik aneh dari pembunuh misterius ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Orang ini memang cukup aneh. Seperti kata pepatah, mudah untuk mencubit kesemek yang lembut. Namun, orang ini melakukan hal-hal dengan cara yang berlawanan. Dia sengaja menemukan lawan yang merepotkan. Apakah ini tidak mencoba mempersulit dirinya sendiri? Para ahli Piton 9 tanah dalam yang tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu semuanya menghilang tanpa kecuali. Bahkan tidak mungkin menemukan mayat mereka. Ini adalah aspek yang menyebabkan suku Piton Nine Serene Deep Ground sedikit panik. Hal terpenting dari sebuah suku adalah garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah Piton 9 tanah yang tenang, kata Penatuahu. Lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita diam-diam tinggal di puncak gunung ini selama beberapa hari ini dan terus memantau aktivitas peninggalan purbakala. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Barisan pegunungan Bon saat ini sangat kacau. Akan merepotkan jika beberapa masalah dibuat. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pikirannya berpaling dari masalah ini saat dia membuka mulutnya dan berkata, "Dimengerti." Penatuahu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu sisa-sisa kuno dibuka. Mata Xiao Yan melompati banyak puncak gunung, melihat ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan bergumam pelan. Setelah mengusir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, kelompok Xiao Yan menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari Paviliun Bintang Jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari mereka dengan latihan dan sparring. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu sudah cukup untuk aktivitas mereka. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Xiao Yan juga dapat menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di Bone Mountain Range ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih hidup bahkan jauh di malam hari. Kebisingan langsung dibebankan ke awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, Paviliun Petir Angin, yang disingkirkan dengan cara yang menyedihkan, tidak datang dan mencari masalah. Meskipun kelompok Xiao Yan mengerti bahwa Lei Zunze pasti tidak akan dapat dengan mudah menelan kemarahan ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 Douzun, dia tidak akan dengan bodohnya datang dan mencari penghinaannya sendiri. Semua orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung. Mereka tidak mengganggu siapapun juga tidak ada yang mengganggu mereka. Penantian santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan konflik panas yang berapi-api. Dengan berlalunya 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas, segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera menghilang. Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi sangat panas. Di bawah daya pikat sisa-sisa kuno, tampaknya semua orang jauh lebih pemarah. Bahkan konflik sekecil apapun akan segera meningkat menjadi pertempuran hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan terungkap sekali lagi di dunia ini. Malam itu sedingin air. Cahaya bulan sedingin es tersebar dari langit dan menyinari pegunungan yang terang benderang. Itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Xiao Yan duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, dia secara kebetulan dapat mengabaikan lebih dari setengah pegunungan. Dia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor berkedip di kaki gunung. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang tampak anggun dan cantik samar-samar muncul di depannya, muncul seperti peri di bulan.
Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah tubuh guru, saya akan mulai bepergian ke klan Gu. Tinju Xiao Yan mengepal perlahan. Sebuah tekad melintas di matanya. Terlepas dari betapa misterius dan kuatnya klan Gu, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiao Yan saat ini sudah bisa benar-benar dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Doqi. Sulit baginya untuk menemukan lawan dari kelompok usia yang sama. Dengan kerja keras dan pencapaian ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan dengan individu-individu muda yang luar biasa dari klan Gu, yang memiliki garis keturunan Dodi. Xiao Yan dengan lembut menghela napas. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan. Segera, wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Kailin, senyum pahit yang rumit muncul di wajah Xiao Yan saat wajah cantik dan memikat melintas di benaknya. Dia dengan lembut bergumam, aku ingin tahu, anak itu di dalam rahimnya, apakah dia sudah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa seolah-olah tali yang erat di dalam hatinya telah tersentuh. Tanpa diduga, saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan memakai kebahagiaannya di alisnya jika dia menyadari hal ini. Sedikit suara angin yang terbelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiao Yan merasa linglung. Suara ini mungkin samar tapi masih bisa dirasakan oleh Xiao Yan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini disatukan dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah tenda pecah, itu mengungkapkan Ziyan, yang sedang tidur nyenyak di dalamnya. Namun, persepsi yang terakhir cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tendanya terkoyak. Kejutan terasa ketika dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Siapa? Kamu? Pencuri. Xiao Yan terkejut. Sebuah kemarahan segera melonjak di matanya. Tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang keluar seperti burung besar dan menerkam ke arah orang bayangan hitam. Ketika Xiao Yan mendekat, dia mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Orang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa lekukan yang dibentuk oleh pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Hantu ganas seperti topeng dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam itu muncul seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Lindong. Lampu hijau aneh tiba-tiba meletus dari bawah topeng hantu. Lampu hijau ini menyala dan menyinari wajah Ziyan, yang sedang mundur. Ziyan merasa pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Mengaum, sebuah ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Ziyan linglung. Naga ungu sepanjang setengah kaki muncul ke permukaan. Segera, itu melengkung dan naik sambil mengaum dengan marah ke langit. Raungan naga naik dengan megah dan lampu hijau runtuh hampir seketika. Kenapa bukan ular? Bayangan hitam dengan topeng hantu itu langsung tercengang saat melihat naga ungu di wajah Ziyan. Segera, suara sedikit tercengang terdengar. Bang! 3 tenda di sekitar seluruh tempat segera pecah sementara bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze dan Xiong Zhan melintas dan muncul. Mereka melihat orang bayangan hitam menyerang Ziyan dengan pandangan sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. Awasi setelah Ziyan. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan orang bayangan hitam. Dia mengepalkan tangannya dan api ungu coklat itu diaglomerasi menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam kepala yang terakhir. Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat menghadapi serangan ganas dari Xiao Yan ini. Cahaya hijau yang tidak biasa melintas di bawah topeng hantu. Itu dengan mudah menerima tangan api besar. Segera, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas, dia juga sadar bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Kau ingin pergi? Wajah Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi targetnya jelas Ziyan. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kepala yang terakhir. Api menyebar di tinjunya karena sekali lagi dihancurkan dengan keras.
Setelah merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam sekali lagi menyala. Segera, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam pekat menutupi tinju sosok ini karena segera melemparkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Xiaoyan. Bang! Badai menakutkan menyebar ketika kedua tinju bertabrakan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu mundur 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiaoyan telah pulih, orang bayangan hitam itu sudah bergegas ke pegunungan dalam yang luas. Dengan sampul dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Bab 1240, Pembukaan Peninggalan. Xiaoyan ditangguhkan di langit malam. Matanya melihat ke arah tempat bayangan hitam itu menghilang. Dia sedikit mengernyit. Orang ini tidak secara langsung bertukar pukulan dengannya. Karena itu, dia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun, lampu hijau yang tidak biasa itu membuatnya merasakan bahaya. Aku ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa dia menyerang Xian? Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, semakin banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kuno. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di antara mereka. Tampaknya mereka benar-benar harus berhati-hati selama perjalanan ini. Beberapa suara angin membelah tiba-tiba muncul saat Xiaoyan sedang berpikir keras. Segera, beberapa sosok dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiaoyan. Ada aura dari orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi? Beberapa sosok berhenti. Hidung seorang pemuda yang tampak garang berkedut sedikit. Matanya berisi kilatan sengit saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiaoyan dan berkata. Mata Xiaoyan dengan hati-hati mengamati keempat orang ini, yang telah muncul. Semua aura mereka cukup kuat. 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Dousong. Yang memimpin mereka sudah berada di kelas Dousun. Aura gelap dan dingin yang jelas melekat pada mereka, menyebabkan seseorang takut meremehkan mereka. Petik 2. Anggota suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Xiaoyan menyapu matanya sebelum menghentikannya pada pupil vertikal khusus orang-orang ini. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aroma itu telah melarikan diri ke hutan pegunungan. Kemungkinan dia telah bertukar pukulan dengan orang ini. Petik 2. Pemimpin tua berjubah abu-abu itu melirik Xiaoyan dengan ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir juga seorang elit Dousun. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah tambahan saat ini. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke hutan pegunungan, tempat bayangan hitam itu menghilang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kejar." Dia memimpin untuk bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan. 3 pria besar, dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka, mengikuti dari belakang. Anggota suku dari 9 tenang Deep Ground Piton sedikit sombong. Xiaoyan mengirim kelompok ini dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, kemungkinan orang-orang ini akan benar-benar memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam dari sebelumnya adalah orang misterius, yang telah membalikkan suku Piton 9 tenang Deep Ground baru-baru ini. Namun, mengapa dia menyerang Xian? Xiaoyan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil buru-buru maju menemui Xiaoyan setelah melihat Xiaoyan kembali. Xiaoyan mendarat dan menjelaskan masalah itu sebelumnya. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius, yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Bukankah orang itu dengan sengaja menargetkan suku Piton 9 tenang Deep Ground? Kenapa dia tiba-tiba memusatkan perhatiannya pada Xian? Dokter peri kecil sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan lembut. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xian dan tertawa, mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai Piton Deep Ground 9 tenang. Oh, siapa ular besar yang bau itu? Xian meringkuk mulutnya. Dia segera menggosok alisnya dan ekspresi serius melintas di wajah kecilnya. Dia berkata,
Ketika lampu hijau dari orang itu bersinar lebih awal, aku merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun, beruntung saya memiliki perlindungan dari garis keturunan saya. Meskipun saya tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, saya masih akan kehilangan kemampuan bertahan saya untuk waktu yang singkat. Petik 2. Kelompok Xiaoyan jelas terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ziyan baru saja melakukan satu kontak dengan orang bayangan hitam tadi. Namun dia sebenarnya hampir dikendalikan oleh pihak lain. Petik 2. Orang ini benar-benar aneh. Dia sebenarnya mampu mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di dataran tengah? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya? Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan berkata, "Sialan, aku pasti akan meledakkan kepalanya saat aku yang lama bertemu dengannya. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku yang lama juga akan mendapat masalah." Xiong Zhan mengutuk. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia bertukar pandang dengan dokter peri kecil dan dengan lembut berkata, Ziyan harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti di samping kita. Orang ini terlalu aneh. Selain itu, dia memiliki asal yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan dugaanku, para ahli dari suku Piton 9 tenang Deep Ground, yang telah menghilang, kemungkinan telah dikendalikan olehnya. Apa? Wajah semua orang memucat karena terkejut ketika kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Douzun dari antara 9 ahli Piton Deep Ground yang tenang yang telah menghilang. Jika orang itu bahkan mampu mengendalikan Douzun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya, saya bisa menghentikannya. Namun, seorang elit Douzun telah menghentikan saya pada saat kritis. Douki elit Douzun itu miring ke arah sisi yang gelap dan dingin. Ini mirip dengan ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kemampuan untuk mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bahkan beberapa dari teknik Dousonic yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang elit Douzun. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan juga mengangguk. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Kemungkinan besar suku Piton Nine Serene Deep Ground akan sangat menderita dengan memprovokasi orang yang begitu misterius. Semua orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kami akan memasukkannya secepat mungkin. Kalau tidak, semuanya akan merepotkan jika buah bayi jiwa akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dipahami. Semua orang menjawab dengan cepat setelah mendengar ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Lautan orang di pegunungan Bon berlipat ganda. Kebisingan serupa muatan ke awan. Tak terhitung banyaknya orang yang menunggu peninggalan kuno untuk dibuka. 2 hari dengan tenang mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah antisipasi dari puluhan ribu tatapan ini. Pada saat sinar cahaya pagi menyebar dari langit dan menembus kegelapan yang menutupi pegunungan 2 hari kemudian, pegunungan, yang telah menjadi sedikit sunyi, pada dasarnya meletus menjadi keaktifan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Suara angin kencang muncul dari segala arah. Banyak sosok manusia bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiao Yan di puncak gunung juga sepenuhnya siap, karena masuknya sisa-sisa kuno terlalu berbahaya. Hanya kelompok kecil Xiao Yan yang akan memasukinya. Para murid dari Paviliun Bintang Jatuh dan kedua sesepuh akan tetap di sini dan menunggu mereka. Meskipun banyak yang merasa menyesal karena tidak bisa memasuki peninggalan kuno yang jarang terlihat ini, tidak ada yang keberatan dengan perintah Xiao Yan. Saat ini, yang terakhir secara bertahap membangun prestisenya sendiri di dalam Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tak disangka peninggalan purbakala ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu menakutkan. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu banyak. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah meletus di pegunungan Bon. Asal-usul kekuatan hidup ini adalah sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di udara.
Di bawah atmosfer yang menakutkan seperti ini, bahkan jenis aura gelap dan dingin yang unik di pegunungan Bon telah dikurangi dengan paksa. Dengan persepsi luar biasa Xiao Yan, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan, yang telah lama diam, mulai bergerak pada saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Sisa-sisa kuno ini benar-benar akan memiliki pertarungan yang intens. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas pelan saat merasakan kekuatan aura ini. Kesulitan mencoba untuk berhasil mendapatkan teknik Do kelas Tian di depan banyak ahli ini cukup besar. Tidak sulit untuk membayangkan pertempuran berdarah seperti apa yang akan meletus di pegunungan Bon ini untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian. Pegunungan. Oleh karena itu, setelah hanya beberapa menit, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Xiao Yan bergerak saat ia melihat ruang terdistorsi jarak pendek di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki cekungan besar sepanjang 500 km. Namun, cekungan saat ini telah diisi oleh tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari kejauhan, lautan tulang putih padat tampak cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah-olah pori-porinya akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata panas menatap tajam ke ruang terdistorsi di dalam lautan tulang. Setelah segel spasial itu menghilang, banyak orang yang tak terhitung jumlahnya akan melonjak terus-menerus seperti gelombang besar. Mata Xiao Yan menyapu lautan orang di sekitarnya. Setelah itu, berhenti di beberapa area. Matanya sedikit serius. Setelah pandangan sekilas, dia menemukan bahwa setidaknya ada 5 bintang 3 elit Douzun. Teknik Do kelas Tian memang memiliki daya pikat yang tak ada habisnya. Bahkan elit Douzun tidak dapat menahan daya pikat ini. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia juga memiliki beberapa keinginan terhadap teknik Do kelas Tian. Namun, dia juga mengerti di dalam hatinya betapa sulitnya untuk berhasil merebut teknik Do kelas Tian dari tempat semacam ini. Pemiliknya akan menjadi magnet masalah. Bahkan jika seorang elit Douzun ingin mendapatkan teknik Do kelas Tian, apakah dia bisa berhasil meninggalkan pegunungan Bon ini juga akan menjadi pertanyaan. Aku ingin tahu apakah Annihilation Lotus Flame atau teknik Do kelas Tian lebih kuat. Xiao Yan mengedipkan matanya. Rasa ingin tahu juga muncul di dalam hatinya. Bang! Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak. Sementara Xiao Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya, mata orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik ke arah lautan tulang. Beberapa riak sudah terbentuk di ruang di sana. Sisa-sisa kuno akhirnya akan melihat cahaya hari lagi.